Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di sore hari yang cerah ini, kita awali pembicaraan kita. Saya mengajak kepada seluruh warga masyarakat untuk bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalan memperkuat keimanan dan ketakwaan, dengan jalan menjalankan segala bentuk perintah dari Allah dan menjauhkan diri dari apa yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan keberkahan ini telah berada di tengah-tengah kita. Bulan di mana Allah menurunkan rahmah dan magfirah telah berada di hadapan kita. Tapi pandemi COVID-19 masih belum beranjak di negeri kita. Ya, Ramadan telah tiba, tapi virus corona masih mewabah tiada hentinya. Situasi saat ini mungkin tidak sama dengan situasi di mana Ramadan di tahun-tahun sebelumnya. Keadaan di sekitar kita pun tidak sama dengan keadaan di mana kita menjalankan peribadahan puasa di tahun-tahun sebelumnya. Perekonomian yang dirasakan masyarakat pada bulan Ramadan tahun ini yang rasanya kian melemah dan terus menurun. Mungkin situasi dan kondisi berubah, tapi jangan biarkan hati kita ikut berubah. Dalam perkembangan yang terkini pun, sesulit apapun keadaan, jangan biarkan hati kita goyah, jangan biarkan iman kita melemah. Semangat peribadahan harus tetap menyala, api motivasi harus tetap dijaga, gairah kebajikan dalam diri kita jangan sampai tiada. Ibadah bisa dilakukan di mana saja. Jika tidak dimungkinkan di masjid dan di musola, maka dapat dilakukan di rumah bersama keluarga. Hadirin yang kami hormati, pada tahun ini Ramadan yang kita jalani tentu bukan hanya sebatas melawan godaan setan dan hawa nafsu belaka, di mana sekarang kita sedang berlaga di medan perang melawan keadaan. Tentu kita jangan sampai dikalahkan oleh keadaan. Taklukkan keadaan itu, kalahkan keadaan itu dengan kita menjaga hati. Iya, menjaga hati dari apapun itu. Jangan sampai hati kita terkontaminasi. Jangan sampai hati kita terkotori oleh limbah-limbah, oleh virus-virus kepanikan dan ketakutan. Iya, penyakit apapun itu, virus apapun itu, amat sangat berbahaya apabila menyerang tubuh kita. Akan tetapi virus atau penyakit itu akan lebih berbahaya bila menyerang hati kita. Dia mulai menggerogoti akidah kita sehingga naudzubillahi min dalik, seseorang mulai mempercayai, mulai meyakini bahwa ada yang memberikan kemadaratan, bahwa ada yang memberikan kemaslahatan selain daripada Allah, maka naudzubillahi min dalik, itu musibah yang lebih besar bagi kaum muslimin. Naudzubillahi min dalik. Hadirin yang berbahagia, bulan Ramadan tahun ini terasa amat spesial karena pada bulan Ramadan di tahun ini kita melewati 5 kali hari Jumat, yang mana secara dihitung-hitung itu bisa dilaksanakan, itu hanya terjadi dalam 20 tahun sekali. Terlebih lagi, apa yang telah tadi saya sebutkan di awal, bahwa kondisi dan keadaan kita tidak sama dengan bulan Ramadan di sebelumnya. Bagaimana kita dihadapkan bukan hanya untuk melawan hawa nafsu dan godaan setan, tapi kita harus terus menjaga kesehatan, harus terus menjaga diri kita supaya tidak terkena virus yang amat sangat berbahaya. Tapi saya menghimbau, apapun itu halangannya, apapun itu rintangannya, jangan jadikan itu menjadi alasan untuk kita tidak melaksanakan peribadahan. Ibadah harus dilakukan, tetapi protokol kesehatan pun jangan diabaikan. Ikhtiar lahiriah perlu dioptimalkan, tapi tawakal kepada Allah jangan sampai dinomor duakan. Bagaimana sejarah mengingatkan kita bahwa 17 Agustus 1945
itu bertepatan dengan 9 Ramadan pada tahun 1364 Hijriah. Sehingga para pahlawan, para pejuang terdahulu kita yang memproklamasikan kemerdekaan dengan berbagai risiko yang ada, itu dalam keadaan lapar dan haus. Tapi lagi-lagi itu tidak menciutkan mental mereka. Mereka yakin siapapun yang beriman, siapapun yang berpangku tangan hanya kepada Allah, tentu di sana akan ada pertolongan. Sehingga kemerdekaan dapat dirasakan sampai kepada kita semua. Jauh dari itu, pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijrah, di mana ada suatu perang besar yang tidak asing bagi kaum muslimin, yaitu di mana terjadi perang Badar. Secara kuantitas, pasukan umat muslim jauh lebih sedikit dibandingkan pasukan musuh. Secara kertas, secara hitungan di atas kertas, jelas pasukan umat muslim akan kalah telak. Tapi lagi-lagi, dalam keberkahan bulan Ramadan, dalam kondisi yang lapar dan kehausan, mereka berpangku tangan hanya kepada Allah, tidak mengalah dengan keadaan. Allah memberikan kebenangan. Maka ambil hikmah dan pelajaran bagi kita. Apapun itu yang terjadi di Ramadan sekarang, bagaimanapun tantangan yang ada, baik itu bahayanya penyakit atau virus apapun, jangan dijadikan alasan, jangan dijadikan keputusasaan, tapi jadikan itu sebagai batu loncatan bahwa memang sesempit apapun keadaan tidak akan melunturkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita menjalankan ibadah Ramadan dengan khusyuk. Kita perlakukan Ramadan tahun ini seperti kita perlakukan Ramadan di tahun-tahun sebelumnya. Kita gapai ampunan, kita raih keberkahan, sehingga mudah-mudahan wasilah dari berkahnya bulan ini, virus, wabah apapun itu bisa dibersihkan di bumi pertiwi khususnya, umumnya di seluruh pelosok dunia, bahwa corona sudah tidak ada sebelum Lebaran tiba, sebelum hari Idul Fitri tiba. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahil hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.